So good to be right here. Welcome to Malam Banyak Cerita di segmen Keresahan Kaula Muda, episode pertama. Hari ini kita bakal bahas tentang kangen. Apa bener teman-teman cuman kangen doang atau kangen banget? So, let's go. Udah 1 tahun aja nih gak nerima kabar apa-apa dari dia. Sedangkan dia mungkin lagi sama orang lain, di negara lain ataupun dunia lain. Yang lebih kasihannya ya teman-teman. Loh, kenapa? Kenapa aku? Iya, karena kamu yang sekarang cuma bisa ngerasain atau inget memori kenangan indahnya dari dia. Pernah gak sih teman-teman punya pemikiran kalau kalian gak seharusnya berakhir seperti ini? Pemikiran-pemikiran itulah yang memicu rasa rindu atau kangen. Hari-hari kamu yang awalnya diisi dengan banyak interaksi romantis dengan dia, kini berakhir dengan kekosongan yang absolut. Rindu ternyata sebegitu kompleksnya teman-teman. Kadang kita rindu perasaannya tapi gak rindu kenangannya. Kadang kita rindu kenangannya tapi kita malah benci orangnya. Tapi teman-teman gak sendirian, aku juga gitu. Rindu itu bagian dari perasaan manusia yang sudah ada dari lahir dan akan terus ada sampai kita mati. Apalagi kalau kita buka sosmed sekarang, FYP atau Reels kita bakal nunjukin video-video yang sama dengan keadaan atau perasaan yang kita alamin. Berat ya hidup di tahun 2024. Saat kita ingin melupakan dan nge-refresh otak kita, sosial media kita malah ngebawa lagi semua kenangan itu. Jangan jauh-jauh ke Reels. Coba di sini siapa yang sering ngerasa galau pas lihat status teman kita yang kebetulan estetik dan sama seperti hal yang pernah kita alamin? Pasti semua orang pernah merasakan hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah kok bisa kayak gitu? Karena hal-hal yang aku sebutin tadi merupakan bagian-bagian kecil dari fondasi rasa rindu, yaitu kenangan atau memori. Kenangan tentang seseorang, tempat, atau momen-momen tertentu dapat memicu perasaan rindu. Semakin kuat dan jelas sebuah memori, semakin besar juga kemungkinan untuk menimbulkan rasa rindu. Mungkin itu terlalu kompleks, mari kita sederhanakan. Coba teman-teman search di Google tempat di mana kalian pernah liburan bersama atau menghabiskan waktu bersama. Sekarang coba ingat-ingat lagi seberapa hangat genggaman tangan dia. Seberapa menguatkan pelukan dia di saat teman-teman lagi ngerasa down. Kalau itu bisa terbayang, kesimpulannya adalah teman-teman emang lagi rindu berat. Lalu, apakah salah kalau kita merindukan seseorang yang udah gak dipelukan kita lagi? Jawabannya adalah tergantung. Kalau porsinya tepat, itu bisa buat kita ngerasain kenyamanan. Kalau terlalu banyak, itu malah bisa buat kita merasa ketergantungan. Rasa ketergantungan ini buat dunia kita serasa hampa dan gak bisa maju. Coba teman-teman pikirin lagi. Kalau teman-teman mau makan, teman-teman malah keinget suapan dia. Saat teman-teman mau pergi, malah keinget suara motor dia. Hal-hal yang kita rindukan bisa buat kita ketergantungan dan membawa kita terjebak di kejadian yang kita buat. Seakan-akan itu akan terjadi lagi, padahal teman-teman tahu bahwa teman-teman udah gak mau dan itu gak bakal kejadian lagi. Kangen itu wajar kok teman-teman. Gak ada yang salah dari manusia yang merindukan banyak momen indah di hidupnya. Di podcast ini aku gak mau kalau misalnya aku doang yang mikir. Aku udah siapin 5 pertanyaan yang mungkin bisa buat teman-teman berpikir. Mungkin ini bisa bantu teman-teman buat menyimpulkan sendiri perasaan yang sedang timbul. Pertanyaan pertama, apakah rasa rindu ini membuat teman-teman ngerasa bahagia atau malah membuat teman-teman merasa terpuruk? Kadang-kadang rasa rindu itu bisa buat kita ngerasa juga terpuruk. Bayangin aja kalau misalnya kita mau ngelakuin suatu hal yang penting, tapi tiba-tiba kita merindukan seseorang. Pikiran kita akan langsung terdistorsi kepada kenangan-kenangan indah yang pernah kita laluin. Hal itu yang harus teman-teman pikirin. Kadang susah buat bedain logika dan perasaan kita sendiri. Tapi aku yakin kalau teman-teman bisa ngebedain logika dan perasaan teman-teman sendiri, teman-teman bisa ngelaluin semua hal itu dengan baik. Tapi ingat juga kalau masa-masa tersebut adalah masa di mana teman-teman
berkembang. Gak ada yang salah dari terpuruk. Fail harder and shine brighter. Pertanyaan kedua adalah, apakah rasa rindu ini ngehambat aktivitas teman-teman sehari-hari? Aku gak tahu latar belakang teman-teman setiap harinya jadi apa. Tapi mari kita sederhanakan. Kalau misalnya teman-teman menjadi pekerja kantoran, apakah rasa rindu tersebut bisa buat teman-teman malah ngerasa males buat ngerjain pekerjaan teman-teman? Padahal pekerjaan teman-teman adalah salah satu hal primer yang bisa teman-teman selesaikan atau harus selesaikan di hari tersebut. Kalau misalnya itu udah mulai menghambat aktivitas teman-teman, teman-teman harus sadar dan harus bisa berpikir gimana cara keluar dari momen tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah teman-teman udah mencoba mencari cara lain untuk mengisi waktu luang teman-teman selain memikirkan orang yang teman-teman rinduin? Ini juga penting, karena kalau misalnya ada aktivitas yang kita kerjakan dan kita fokus terhadap aktivitas tersebut, mungkin lambat laun pikiran kita akan terdistorsi kepada aktivitas yang kita jalanin. Daripada teman-teman mikirin suatu hal yang mungkin udah gak bisa diperjuangin lagi. Aku tahu rasanya sakit banget, dimana kita tahu bahwa kita udah gak bisa lagi sama dia, tapi kita pengen. Pertanyaan keempat, apakah rasa rindu ini ngebuat teman-teman menjadi terlalu bergantung pada satu orang aja? Teman-teman harus sadar bahwa di dunia ini banyak orang yang peduli ke teman-teman. Kayak orang tua, kerabat, teman, atau bahkan orang-orang baru yang siap buat ngisi hati teman-teman sekarang. Jangan pernah lupa akan kehadiran mereka. Aku udah singgung, kalau ngelupain dia emang berat banget. Tapi jangan sampai teman-teman nutup mata teman-teman terhadap banyak orang yang peduli ke teman-teman. Karena rasa peduli mereka itu priceless. Gak bisa dibeli dengan uang. Last question. Apakah teman-teman merasa bahwa rasa rindu ini udah gak sehat dan perlu diatasi? Aku bakal nyaranin teman-teman untuk pergi ke psikolog kalau misalnya teman-teman udah merasa depresi terhadap hal ini. Teman-teman bisa seek for help, oke? Dan teman-teman juga harus sadar kalau misalnya rasa rindu ini udah gak sehat atau enggak. Kadang-kadang kita ngerasa kalau misalnya rasa rindu ini juga cuman angan-angan belaka, atau cuman misalnya kayak gak apa-apa besok juga lupa. Ternyata 1 bulan malah keinget terus kan orangnya. Nah itu. Makanya pertanyaan kelima adalah, apakah teman-teman merasa bahwa rasa rindu ini udah gak sehat dan perlu diatasi? Teman-teman yang jawab sendiri. Konklusinya adalah rasa rindu merupakan emosi alami yang muncul ketika kita merasa kehilangan seseorang, tempat atau momen yang berharga bagi kita. Ingat, rindu itu manusiawi, tapi kalau berlebihan bisa mengganggu keseharian dan kesehatan mental kita. Aku bakal kasih beberapa cara buat mengatasi rasa rindu. Ini udah aku coba dan ini berhasil untuk aku. Yang pertama adalah teman-teman harus mengakui perasaan teman-teman. Jangan berusaha menampik atau memendam rasa rindu. Dengan mengakui, teman-teman bisa mulai memproses emosi ini. Yang kedua adalah cari dukungan. Berbagi perasaan dengan orang terdekat atau profesional bisa meringankan beban teman-teman. Teman-teman gak sendiri. Ketiga, teman-teman bisa nyibukin diri. Teman-teman harus bisa cari aktivitas yang teman-teman sukain, seperti hobi, olahraga, atau belajar hal baru. Percaya sama aku, itu rasanya enak banget. Yang keempat adalah jalin koneksi sosial. Berinteraksi dengan orang lain dapat mengurangi perasaan kesepian. Teman-teman gak boleh ngurung diri. Teman-teman harus bisa keluar dari ini. Yang kelima adalah fokus pada masa sekarang. Hindari terlalu larut dalam kenangan masa lalu. Nikmatin momen yang ada saat ini. Keenam, teman-teman bisa relaksasi. Menariknya, meditasi, yoga, atau deep breathing bisa membantu menenangkan pikiran.
Kalau teman-teman mungkin agak males buat meditasi atau yoga, teman-teman bisa cari di YouTube deep breathing technique. Bukan Kimetsu, tapi agak wibu, tapi bukan Kimetsu no Yaiba ya. Tapi deep breathing tuh buat rilis emosi kita tuh enak banget. Yang ketujuh adalah cari bantuan profesional. Kalau rasa rindu ini sangat ngeganggu, jangan ragu buat berkonsultasi dengan psikolog. Teman-teman harus ingat juga, rasa rindu adalah bagian dari hidup. Tapi nggak harus ngendaliin hidup kita. Dengan mengenali dan mengelola emosi ini dengan baik, kita bisa tetap produktif dan bahagia. Ingat, teman-teman nggak sendirian, banyak orang juga pernah mengalami hal yang sama. By the way, thank you for listening to my podcast. Aku bakal upload dari Senin sampai Jumat selama setahun ini. So, goodbye.